Halo teman-teman, gua Agnes dari server 146 ya teman-teman. Oke ya, di sini gua mau bikin video tentang review Zwart gua ya teman-teman. Jadi ada komentar dari akun YouTube Vivin Fazerin di channel gua ya, walaupun channel gua baru 113 ya teman subscribernya. Ada komentar dari akun Vivin Fazerin, dia bilang, "Bang, tolong dong ini ya tutorialnya tentang break chip Zwart ya, karena dia juga pengguna Zwart ya. Gua pernah lihat mungkin akun dia lebih GG dari akun gua ya, tapi ya mungkin bagi dia ini referensi buat Zwart dia ya, entah dia pakai jadi main hitter atau dia pakai digi utama ya, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Mungkin dia butuh referensi karena dia juga pemain Zwart ya. Kalau mau akun mungkin Vivin Fazerin kayaknya lebih gigi dari akun gua ya kalau nggak salah. Oke ya teman-teman. Jadi di sini gua anggap aja ini tutorialnya, tutorial how to build your Zwart to be main hitter ya. Asik. Jadi bagaimana bikin Zwart kalian jadi hitter utama ya. Oke, langsung aja gua lihatin Zwart gua ya. Asik. Ini belum GG amat ya teman-teman dibandingkan dengan dengan player lain yang Digimonnya udah GG. Jadi gua punya Zwart itu charge-nya 6. Oke, breaknya 12, power 139 ya. Terus HP-nya 150, attack-nya 32 ya, 32 800, defense-nya 21 800, speed 3800 ya. Ini untuk basicnya ya teman-teman. Kualitinya cuma 120, asik, cuma ya, itu udah mentok ya, mentok 120. Outburstnya belum nambah ya teman-teman. Oke, jadi ini Zwart punya gua ya. Ini Zwart untuk super ultimate Zwart ini gua pribadi alhamdulillah dari awal gua build ya, ini Digimon utama gua ya, bukan Digimon utama, jadi ini super ultimate pertama gua ya. Karena gua belum paham, akhirnya gua up. Gua nggak nyesel ya dari awal nge-up dia. Jadi alhamdulillah sekarang udah lumayan GG ya. Gua kalau untuk musuh yang 50.000 70.000 di atas gua ya, gua alhamdulillah gua udah bisa win ya kalau manual. Untuk perbandingan dari 3 yang lainnya, Mas Temon 70 ya, hampir 2 kali lipat ya, karena gua bener-bener abis-abisan buat build-nya si Zwart ini ya. Oke, penjelasannya si Zwart ya. Zwart ini kelebihannya di combo ya, combo skill 3 sama 4 nya berkesinambungan ya. Jadi kita langsung aja ke skillnya ya. Oke, udah mentok ya teman-teman. Skill pertamanya auto attack-nya atau attack force-nya itu Grey Sword ya. Ini efeknya nambahin damage 60% kepada musuh tipe dragon ya. UV, Dynasmon, Imperial Dramon, Omegamon itu dragon semua ya. Jadi nambah 60% damage untuk tipe-tipe seperti mereka ya. Kalau kena Grey Sword ya, kalau kena serangan pedangnya ya. Yang kedua itu Garuru Cannon ya. Garuru Cannon ini punya efek blind ya, 61% selama 2 giliran. Jadi kalau musuh kena Garuru Cannon, Garuru Cannon ini serangannya vertikal ya teman-teman. Jadi satu baris ya. Kalau dia baris depan ya baris depan, kalau baris belakang ya baris belakang. Kenapa gua bilang baris belakang? Ya sebenarnya serangan dia itu cuma bisa di baris depan ya. Kalau untuk baris belakang kalian harus pakai Dukemon ya. Pakai Dukemon terus kasih target ya, apa itu namanya? Target ya. Kasih ini cripple ya kalau nggak salah. Jadi kalau kena target dia bisa nyerang belakang ya. Dua lagi teman-teman ya. Bisa nyerang 2 baris belakang kalau pakai Dukemon ya. Oke, gue lagi cari Digimon atau item-item yang bisa ngetarget belakang ya, karena gue lumayan kesusahan untuk ketemu sama Belze ya. Belze memang keren ya teman-teman. Tapi ya VIP 0 ya, ngarep apa gitu.
mau dapet Jesmon, Belze ya, gua udah habis 13 Berenzena nggak dapet ya. Kemarin gua RR 5 udah tembus ya 1800, sudah 1800 poin. Dapat gua tukar Berenzena semua nggak dapet ya teman-teman. Jesmon juga nggak dapet. Gua pengennya untuk tambahan di formasi gua mungkin gantiin Mastemon atau Belial, tapi Belial sayang ya udah plus 3 ya. Gua udah punya bahannya, tinggal dijadiin lagi ya. Mastemon mungkin ya, itu kalau nggak Belve ya Belze ya teman-teman. Nah itu ya, kayak sedikit curhat ya. Oke, ini selain itu Garuru Cannon ini punya efek Rush ya. Rush itu ngurangin defense 17% kalau ada abnormal state seperti contohnya poison, blind, terus freeze. Jadi kalau musuh ada itu ya, karena gua pakai Sakuya ya. Sakuya itu dia spesialis ya kalau kasih debuff kayak gitu ya. Jadi ada kemungkinan 17% damage, 17% defense-nya dikurangin ya teman-teman. Oke, itu untuk Garuru Cannon ya. Ini Garuru Cannon gua pribadi sangat sakit ya teman-teman. Gua pakai breaknya yang Tomb ya, karena dia lumayan sakit ya. Kalau itu skill satunya bisa 600, Garuru Cannon itu bisa 400k ya untuk musuh komputer ya, apa ya istilahnya tuh, si NPC ya. Oke, Garuru Cannon ini lumayan sakit ya, maka gua kasih Tomb dia nanti di break ya. Nanti gue jelasin breaknya ya. Oke, terus Sword of the Dark ya. Sword of the Dark ini punya kemampuan stun ya 53%. Jadi serangannya vertikal juga sama seperti Garuru Cannon. Dia 53% ya. Jadi barisan depan itu ada kemungkinan dua-duanya stun ya 53%. Terus ada Servant ya. Servant ini nambahin damage per musuh yang kena serangan dia. Jadi kalau dia kena vertikal dua-duanya masih hidup baris depan ya, biasanya sih udah mati ya satu ya. Dua-duanya kena, jadi tambahan damage 20% ya. Selain itu Servant ini punya efek tambahan untuk ke Annihilation Cannon skill 4 nya teman-teman. Oke, ini bisa numpuk sebanyak 5 kali ya serangannya. Jadi 5 kali, entah itu 5 layer atau bisa 10 layer ya, karena dia serangannya 222 ya. Oke, jadi langsung ke Annihilation Cannon ya, karena dia berkesinambungan. Gua biasanya kalau keluarin skill Zwart itu pasti 2 langsung ya. Sword of the Dark langsung ke Annihilation Cannon ya, karena dia berkesinambungan. Jadi Annihilation Cannonnya bisa 2 kali lipat. Kalau pernah gua Annihilation Cannon Sword of the Dark-nya itu 600, terus ke Annihilation Cannon-nya sampai 1.800.000 ya teman-teman, karena efeknya juga masal. Ini Annihilation Cannon ya teman-teman. Efek pertamanya itu block break ya. Itu menghancurkan blok. Jadi kemungkinan musuh untuk ngeblok serangan ini rada kecil ya teman-teman ya. Kalau beberapa Digimon seperti yang defense-nya gede, Dugmon mungkin bisa ngeblok ya sekali-sekali. Tapi untuk Digimon lini belakang udah pasti hancur ya teman-teman. Nggak bisa ngeblok ini serangan ya. 24% ya. Terus kritikal ya. Kritikal ini per Servant tadi ya, karena gua bilang berkesinambungan tadi. Setiap Servant itu layernya 1 2 biasanya langsung tembus 2 ya, karena 2 musuh di depan ya. Itu nambahin critical rate 12% ya. Jadi 24% ya teman-teman untuk giliran pertama ya. Jadi keluarin Sword of the Dark langsung ke Annihilation Cannon ya. Terus efek ketiganya itu jika musuh darahnya di atas 50%, maka tambahan damage 60% ya teman-teman. Luar biasa ya. Udah nggak bisa diblok, tambahan damage 60% ya teman-teman. Luar biasa ya, bisa serangan massal ya. Gua pernah diserang musuh dengan ininya selisih 20k di atas gua. Jadi di giliran kedua udah rata semua ya teman-teman, kecuali mereka ada pakai pakai yang chip yang bisa kasih imun ya, tinggal darah 1% doang ya. Itu selamat mereka ya teman-teman. Jadi itu ya untuk penjelasan skill ya. Langsung aja kita ke chip ya. Gua pakai chip Berserker ya teman-teman. Berserker ini efeknya continue ya teman-teman. Gua jelasin aja dulu ya. Berserker ini tipe attack ya.
Untuk set 2 nya dia nambahin attack 17% ya, karena gua udah chip merah semua ya. Terus efek itu set 4 nya itu jika kalian membunuh musuh, membunuh musuh, jika ya membunuh musuh, maka dia bakalan dapat damage tambahan sebesar increase damage self ya. Jadi damage sendiri-sendiri attack-nya ya. Attack diri sendiri itu 60%. Jadi kalau 32k berarti attack-nya bakal nambah jadi 60% ya, sekitar 20k lagi ya, 50k ya. Bisa dibaca ya, increase self attack. Attack 60% ya, kebayang ya. Jadi 52k damage kita ya. Nggak tahu sih damage tambahannya atau damage stat kita yang nambah ya. 60% ya teman-teman, kebayangkan. Tapi jika membunuh musuh dulu ya, efeknya continue ya teman-teman. Malah bisa kalau kita di giliran pertama bunuh satu musuh, jadi sampai 3 giliran itu damage kita 60%. Terus di giliran ketiga kita bunuh lagi, jadi nambah lagi sampai ke giliran 6 ya. Jadi bener-bener continuous ya. Dibandingkan dengan Zealot, pernah ada bilang katanya Omega Sword pakai Zealot teman-teman, katanya. Gua nggak pakai Zealot ya, karena Zealot itu efeknya cuman di awal, jadi 30% cuman untuk giliran pertama dan kedua ya. Sedangkan untuk battle di 400-500 itu udah sampai ke turn keberapa ya, karena banyakkan skill defense, imunnya udah tinggi ya, udah ada chip-chip imun, terus juga ada artifak-artifak imun. Jadi ya pertarungannya bisa sampai ke turn 5 ya. Jadi nggak ngefek lagi Zealot ya. Terus gue pakai HP Absorb ya. Gue pakai HP Absorb karena di reformnya udah satu set sama Berserker ya teman-teman. Ini nambahin kritikal ya teman-teman. Terus kenapa gue pakai Berserker sama HP Absorb? Di sini juga dia lebih mudah didapetinnya di chip shop ya. Jadi kalau kalian ke chip shop, kalian bisa temuin red chipnya dengan jualin ini ya, jualin bintang 6 sama red chip lain yang nggak guna. Jadi kalian jual, kalian bisa dapetin Berserker paling mudah ya, karena selalu muncul di chip shop ya, sama si HP Absorb ya. Kebetulan untuk yang tipe 2 gua nggak pernah dapet ya, entah udah disetting oleh si Mimi ya. Jadi tipe 2 nya Berserker sama si HP Absorb nggak pernah muncul di shop ya. Entah teman-teman udah pernah nemu atau enggak yang tipe 2 HP Absorb ya. Belum lagi kalau di chip shop itu kalian dapat tiga turunan si statnya itu rata ya. Kalau attack semua. Kalau di chip shop ya, kalau kita dapat dari tempat lain dia biasanya amburadul ya. Ini dapat dari tempat lain ya. Contohnya yang bintang 6 ini block critical, block break ya. Jadi ini amburadul ya. Tapi kalau kita beli chip shop dia turunan ya. Jadi speed semua. Speed semua ya, speed semua ya, ini semua ya. Ini ada attack ya, attack juga semua ya. Jadi kayak gitu ya kalau di ini ya, kalau dibeli di chip shop ya, itu untuk chip ya. Terus gua lanjutin ke reform ya, break agak terakhir aja. Reformnya gua pakai Berserker ya, sekali lagi ya. Basicnya nambahin 5% ya, karena gua level 5. Terus ke set 2 nya 10% ya. Untuk Berserker sendiri dia attack semua ya, attack 5%, basic. Chip 2 nya dia set 2 nya 10%. Terus set 3 nya ini sekali lagi ya teman-teman, Berserker ini tipe killer ya. Tapi kalau kalian bisa killer musuh, dia nambahin efek. Oke. Jadi efeknya yang keempat itu, set 4-nya itu 35% kemungkinan nambah 2 energi ya. Kalau kalian bunuh musuh nambah energi 2. Itu kemungkinannya 35% ya teman-teman. Gitu ya. Bener-bener khusus untuk killer ya. Oke. Jadi apalagi kalau Zwart dia serangannya massal ya, kemungkinan itu yang mati nggak cuma satu, bisa 3, bisa 2, karena serangan Annihilation Cannonnya itu massal ya teman-teman. Belum lagi kayak sentruman ya, gitu.
Banyak ya teman-teman. Kalau kalian biasa ketemu Zuat, beda sama Omegamon. Kalau Omegamon ledakannya paling satu kali terus meledak burn ya itu. Kalau Zuat dia bertubi-tubi ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Terus HP absorb ya. HP absorb itu kritikal. Kritikal pertama itu 5%, set 2-nya 10% ya. Untuk reform sendiri ya kalian teman-teman wajib buat isi basic semua reform ya biar Digimonnya tambah GG. Karena kalau basic itu udah pasti masuk ke start ya. Tapi kalau untuk set 2 dan set 4 itu tergantung dari set yang Digimonnya pakai. Jadi karena gua pakai Berserker dia masuk ya, set 2 set 4-nya masuk ya. Begitu juga HP absorb masuk ya. Makanya gua pakai pasangannya HP absorb ya. Ada teman-teman yang pakai defense ya, silakan. Itu referensi masing-masing ya teman-teman, minat masing-masing ya. Basic rata-rata gua udah di 4 ya, level 4. Ya ini 4. Terus untuk yang tipe attack ya kayak Tam gua 5 ya, jadi nambah basic attack-nya 5%. Terus Zealot juga di sini ada Zealot. Kayak Zealot juga 5%. Untuk yang gua sempat pakai ya Zealot, ternyata nggak seru ya. Ini gua udah coba kalian lihat di sini ya. Udah sampai ke 5 ya teman-teman. Oke, jadi Zealot gua 5, set 2-nya 5, tapi yang nggak ngaruh karena dia gua nggak pakai ya. Nggak pakai Zealot ya. Jadi nggak ngaruh yang efek set 2-nya ya. Ini attack-nya 5%, defense-nya 8%. Gua untuk yang tipe-tipe attack gua tambahin ke 5% ya. Ini juga tipe attack. Ya, attack-nya 5%, yang lainnya level 4. Terus juga blast ini kalau nggak salah belum gua isi ya. Ya 4 sama 3, jadi rata-rata 3 ya. Ini udah gua isi semua ya basicnya. Ini juga 4. Terus ini juga 4. Strong versus ini kalau udah salah tipe attack ya. Ya ini 5 ya attacknya ya. Oke. Jadi basic wajib kalian isi ya, terserah sampai level berapa. Kalau bisa sampai level 10 ya silahkan. Tapi kebutuhan XP battle-nya lebih banyak ya. Botolnya yang kayak minuman energi itu, minuman kaleng itu dia tambah banyak ya. Kalau nggak salah 16 ya untuk ke level 5. Untuk ke level 6 gua nggak 32 ya kalau nggak salah untuk ke level 5 doang ya. Kayak gitu ya teman-teman. Banyak makan ya. Belum lagi kalian bakal habis di sini ya. Beli ini diamond semua ya. Tiap mau buka satu reform itu diamond ya. Sampai ke sini kalau nggak salah 850 atau 1k ya untuk yang strong versus ya. Karena gua bukanya udah semua ya di level gua ya. Oke, itu untuk reform ya teman-teman. Jadi basicnya wajib kalian isi, terus nyesuaiin sama chipset kalian ya. Kalau kalian suka gonta-ganti chipset ya saranin sekarang kalau bisa fokus satu ya biar nggak makan banyak sumber daya, apalagi kalian VIP 0 ya. Kalau Sultan mah bebas gitu. Oke. Terus enhancementnya gua udah di 80 ya. Kenapa 80 mentok ya teman-teman? Karena untuk dapetin si plating plat merah ini gua harus jual-jualin chip ya, jual-jualin chip sampai 600 batu putih ya, nggak tahu apa namanya batu putih. Itu cuma dapat 50, sedangkan kebutuhannya 20 biji, kadang 10 biji ya. Levelnya cuma nambah 2 gitu ya teman-teman. Terus kita langsung ke break. Oke, lanjut ke break ini ya yang ditunggu-tunggu oleh si Vivin Spazerin. Mungkin ya breaknya gua pernah lihat dia posting breaknya, ada yang nanya soal break Zuat ya. Dia posting punya dia memang beda ya, beda dikit lah. Oke, ini Zuat gua ya. Adultnya gua pakai Wonder ya, 20% kemungkinan nambahin damage 210 ya, ini kemungkinan ya. Terus pakai ini pedal hit walaupun 1 ya, nambah 9 barrier ya, shield. Oke. Terus tam ya, karena gua jujur gua suka tamnya si tamnya si Zuat, dia vertikal ya, 2 biji. Belum lagi bisa kasih efek blind sama ngurangi defense 17% ya. Damage-nya juga nggak main-main ya. 2 biji ya, 2 musuh itu damage-nya kena sakit sekali ya teman-teman. Terus gue pakai Subblade ya. Subblade itu nambahin damage 24% setiap giliran ya. Jadi stuck sebanyak 5 kali.
Jadi sampai ke turn kelima jadi 120% damage ya teman-teman. Subblade gua udah maksimal, udah jualin ultimate beberapa kali, jadi maksimal ya sekarang. Jadi 120% damage di giliran kelima, jadi makin sakit. Ditambah lagi berserker efeknya continue ya teman-teman. Jadi ya gitu damage-nya ya, sampai makin lama makin naik damage kita, bukan makin berkurang ya. Kayak Zealot dia langsung hilang ya di giliran kedua, giliran ketiga ya. Heroic attack damage-nya 8% ya, nambah damage dan menambah attack 8%. Keeper itu level 1 ya teman-teman. Gua belum fokus ke defense untuk sekarang ya. Gua udah punya talent plan-nya ya untuk defense. Ini ya nanti gua review juga ya. Kemarin Vivin Pazerin bilang katanya memang Zuar itu lembek ya. Jadi gua bilang gua mau kasih Subblade, mau kasih Keeper, mau kasih Infinity sama Immunity ya. Alhamdulillah udah gua dapet setnya ya, tapi belum gua pakai ya sekarang ya. Dia bilang ngabisin diamond. Emang habis ya teman-teman, hampir 20k ya kemarin RR5 ya. RR5 habis semua ya buat build doang ya. Oke. Terus ini gua pakai Resistance of Burning. Ini kalau kita energinya di bawah 8, dia nambahin damage 20% ya. Gua pakai Hikari ya. Hikari itu maksimal energinya cuma 8. Jadi udah pasti dapat 20% damage ya teman-teman. Jadi kayak gitu kalian ngakalinya kayak gitu ya teman-teman. Kalau kalian pakai Taichi juga 8 ya. Jadi cukup 6 level aja. Tapi kalau kalian pakai pakai si Yamato, dia sampai 11 ya. Jadi kalian harus level 9 gitu. Terus ada ultimate kungfu ya, nambahin final damage 12%. Final damage ini kalau di game-game lain kayak gini ya teman-teman. Udah dikalkulasiin berapa damage. Nah, berapa damage sudah kritikal, udah sama damage utamanya dia. Itu baru dikaliin 12% tambahan ya. Beda sama kritikal. Kalau kritikal itu dia tambahan damage ya. Kalau kritikal itu damage utamanya 100k, kritikalnya 30k ya. Nah, jadi kalau ada tambahan damage lagi kayak yang warrior kontrak, dia nambahin 30%, jadi nambah 30% dari kritikalnya ya. Jadi 130, jadi 30%-nya 140 ya, jadi 140. Kalau final damage dia udah dihitung 140 tambah lagi 12% gitu ya. Jadi udah kritikal, udah serangan utama, baru tambah 12%. Itu kalau untuk penjelasan final damage. Itu kalau di game referensi game lain ya, karena gua biasa main game PC juga ya. Game PC main Atlantica, pernah main DN ya, Dragon Nest ya. Ultimate. Kalau untuk final damage kurang lebih kayak gitu penjelasannya ya, kalau kalian belum ngerti sama final damage. Jadi yang bilang katanya final damage itu untuk yang pakai tam ya, salah ya teman-teman. Jadi final damage itu kalkulasi semua damage baru dikaliin sama persennya gitu ya teman-teman. Ya sama kayak ini, cuma nambah 210 ya. Ya wondernya mau diganti atau enggak nantilah gua ya. Tapi sayang gua mau gantiin ya, karena udah dikalkulasiin cuma nambah 120 damage ya. Oke ya, ini heroic will ya, nambah attack lagi ya, 12% ya teman-teman. Per levelnya itu 3 ya, jadi dikali 4 12%. Terus gua pakai front back row ya. Dia front row sama back row itu bursting impulse sama point slash itu sama-sama nambah 40%. Untuk frontnya 40%, untuk back row-nya 40% ya. Itu ya kalau di yang ultimate. Gua juga pakai warrior kontrak ya, warrior kontrak sama fighting kontrak ya kalau nggak salah. Gua juga ada ini. Oke, apa ini, fight kontrak ya. Itu gua lebih suka pakai warrior kontrak karena warrior kontrak itu nambah critical damage ya 30%. Udah misal final critical damage nya 30k, jadi 30% jadi 10k gitu ya. Kalau fight kontrak dia damage 100k 12% jadi nambah 12k ya. Sebenarnya rada-rada tipis ya, tapi gua pakai warrior kontrak ya. Gua pernah coba lebih gede warrior kontrak kayaknya daripada fight kontrak ya. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Ini juga ada killing down ya.
Killing down ini kalau dia evolusi nambah 40% attack ya, karena gua pakai Hikari. Jadi skill 2-nya itu kalau ngilang hapus satu skill berikutnya udah pasti evolusi, walaupun random ya, bisa di antara 4 Digimon yang kita punya ya. Ini kesinambungannya sama Hikari ya. Ada lagi kalau mau pakai yang Hikari, kalian bisa pakai ini ya, pakai Oke, solid defense ya teman-teman. Jadi dia bakal evolusi ya, evolusi nambah defense satu tim ya. Keren ya teman-teman. Itu buat referensi doang ya. Oke, itu breaknya ya teman-teman. Terus gua ada break kedua yaitu defense ya. Jadi yang beda ini di wall casting ya. Gua ilangin satu itu ya, attack increase-nya gua ganti sama wall casting, sama ini Shield of Immunity. Nanti gua coba dua-duanya ya. Iya, Vivin Vaserin juga minta di review ya di match-nya. Oke, gua coba langsung ya teman-teman. Nanti gua coba langsung setelah gua kasih ini ya, kasih satu lagi gua tunjukin sama artifak gua ya. Oke, udah ya untuk yang breaknya. Untuk kalian moga aja jadi referensi ya. Terus potensial gua udah sampai ke ultimate ya. Ya ultimate ya teman-teman. Terus artifak gua pakai yang kemarin. Ini ada kemungkinan frozen ya, sama break itu ice break. Jadi ada kemungkinan, jadi sering muncul ya teman-teman, kena freeze ya musuhnya ya. Terus di sini juga gua pakai Monster Fang, walaupun ya gua ada ya yang kuning ya, artifak kuning, tapi gua pakai yang biru untuk Zwart karena ini efeknya gua belum punya ya, yang yang kuningnya Monster Fang. Monster Fang ini ada HP absorb ya, jadi nggak perlu ya kalian kasih ini ya. Ya ini ya, ada di sini Nah, HP absorb di child ya. HP absorb di child 2% ya. Jadi kalau 4 itu 8%, jadi cukup kalian pakai Monster Fang ya. Monster Fang ini ada di Journey ya. Journey kalau kalian bisa peringkat 1, peringkat 2 atau peringkat 3, kalian dapat Monster Fang ya. Jadi 4% drain blood ya, sama kayak HP absorb ya teman-teman. Cuma 4% ya. Terus ini ada dari base guild ya. Base guild karena gua baca di sini increase rate current damage increase ya. Jadi nambahin damage lagi ya. Gua memang tergila-gila sama damage ya teman-teman. Itu ya artifak gua pakai ya teman-teman. Oke, kita langsung tes aja damage-nya ya. Kita tes damage-nya pertama di RR ya teman-teman. Abis ini kita coba antar aja, ini ada treasure hunt, gua claim reward ya, tapi ntar aja. Oke, RR. Oke, ini RR ya teman-teman. Kita tes damage untuk Zwart doang ya, tanpa buff dari Mas Temon ya. Gua juga punya Mas Temon. Salah bro, RR bro, kenapa lu kali ke sana? Oke, biar gua tuntun ya, karena ini Hikarinya agak mabok ya teman-teman. Oke, ini RR-nya belum. Ini gua udah 1800 ya teman-teman, udah tembus ya. Gua pakai Hikari tanpa buff ya, tanpa buff. Oke, ini ada buffnya tapi gua nggak pakai ya, biar kelihatan damage-nya ya. Oke, kita pakai di sini aja ya. Nanti gua ganti breaknya yang defense ya, cukup 2 aja. Oke, salah, jangan auto karena udah pasti menang ya. Oh tidak, oke, no, asik. Oke ya, kita coba ya. Cukup yang Zwart doang ya, gua cariin ya. Moga-moga langsung Evo biar langsung kelihatan damage-nya berapa ya. Nanti gua coba juga di resource ya. Oke, evolusi nggak dapet ya teman-teman. Oke, kita coba sharp yang ini dulu ya. Oke, 1 cetus. Oke, 150 ya teman-teman, karena nggak Evo ya teman-teman. Kita coba oke, 600k ya teman-teman. Oke, kita coba yang Evo ya teman-teman, biar kalian lihat efek Evo nya gimana ya.
Kita quit. Kita cari yang evolusi ya teman-teman, biar lebih kelihatan damage-nya berapa, karena Hikari itu lebih mudah dapat evolusi ya. Oke, udah evolusi ya teman-teman, tinggal cari Annihilation Cannon ya. Oke, kita coba damage-nya ya. Cukup dua ini ya. Pertama pakai Sword of the Dark, terus baru Annihilation Cannon ya. Coba kita coba. Oke. Hop. Bam. 200k ya teman-teman. 1.200.000 ya teman-teman, 200k ke 1.200.000, karena memang dia kombonya kayak gitu. Nah itu ya teman-teman, langsung gua matiin dulu. Kita coba ke break satunya ya teman-teman. Ya masih lembek ya teman-teman punya gua. Oke, kita ganti ke break yang biasa, yang defense ya. Kita coba ganti break defense. Ini buat perbandingan doang ya teman-teman. Nanti gua balikin lagi ke break biasa. Apply. Oke, break defense. Ya nggak cukup ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Kita coba break defense-nya ya. Nanti abis ini gua coba di Resource Factory ya. Cari musuh yang setara atau lebih di atas gua ya, nggak terlalu banyak ya teman-teman, takutnya kalah bikin malu. Apakah dapat evolusi? Kita coba damage Oke, ini nggak berhasil ya teman-teman, nggak bakalan dapat. Kita ulang lagi ya. Ini buat review doang ya. Kayaknya itu nggak maksimal ya teman-teman. Apa gua lupa? Coba bentar ya. Kenapa damage gua nggak terlalu maksimal ya, perasaan gua? Kayaknya ada yang salah ya teman-teman. Reform gua kayaknya belum gua ganti ya. Oke, kayaknya reform bener ya teman-teman. Coba kita ganti reform ya. Benar, reformnya belum gua ganti ya. Wajar damage gua nggak maksimal. Biasanya 600k ya teman-teman untuk yang pertama tadi. Oke, kita masuk lagi Royal Road. Kita coba damage-nya ya. Nanti kita balik ke break awal lagi ya teman-teman. Terus kita coba damage 200k teman-teman. Biasanya 600k itu tembus kalau pakai reformnya bener ya. Oke, nggak perlu ya, karena ini nggak muncul ya teman-teman. Oke, kita coba dulu. Oke, 200k ya teman-teman. Nah, padahal tadi reformnya pakai reform yang tadi 200k juga ya, tapi karena pakai reformnya salah, breaknya ya, jadi nggak muncul ya damage aslinya ya teman-teman. Oke, kita coba lagi balik ke, harusnya bisa lebih dari itu ya teman-teman, karena nggak evo tadi ya. Kita coba lagi ke break lama ya. Break yang tadi pakai reform, karena reformnya salah tadi teman-teman. Oke, reformnya salah. Kayak ini ya. Oke, langsung full. Kita fullin semua. Nah, kalian bakal lihat ya nanti perbedaannya kalau reformnya diubah ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Satu. Oke, kita coba lagi ya teman-teman. Kalian bakal lihat perbedaannya ya teman-teman.
Reform itu ngaruh ya, ngaruhnya luar biasa juga ya teman-teman. Oke, semoga langsung dapat evolusi. Seharusnya tadi bisa lebih dari itu ya kalau yang defense-nya, karena dia nggak evolusi ya teman-teman. Oke, dapat evolusi ya teman-teman. Tadi 1.200.000 ya teman-teman. Oke, aduh nggak dapet ya yang ininya servernya. Jadi kita tunggu. Nah, oke, servernya dapat Sword of the Dark ya. Kita nggak perlu hitung yang Sword of the Dark ya, karena dia nggak evo dari awal ya. Oke, udah kena defense, tapi kita hitung aja berapa damage-nya. Hup, 200 karena nggak evo. Oke, yang ini berapa teman-teman? Tadi 1.200.000 ya. Haha, kok berkurang ya teman-teman? Harusnya bisa lebih dari itu ya. Oke, gitu ya teman-teman. 15% baterai gua. Oke, gua langsung aja ke resort ya, karena baterai gua udah habis. Kita langsung ke musuh real ya teman-teman. Oke, musuhnya kita ke musuh yang real ya teman-teman. Ya, gua nggak lihat baterai tadi teman-teman, tinggal 15% ternyata ya. Resort masih ada nggak ya musuhnya? Yang setara ya teman-teman, kalau ada 39. Oke, 46 ya. Apa perlu ya pakai lawan yang 46 ya? Masalahnya masih di bawah ya, gue 47 ya. JF hantu terlalu kuat ya kayaknya ya. Oke, Kokrodas 53, 56. Thanatos gue kuat nggak ya lawan Thanatos ya? Coba gue ya. Oke, kita lihat damage ya. Andai kalah haram malum ya teman-teman, selisihnya hampir 70k ya. Oke, kita coba. Ada Belze kayaknya ini. Wow, luar biasa ya teman-teman, musuhnya luar biasa. Gua kayaknya antara kuat dan enggak ya teman-teman. Asik. Wow, nggak sakit ya teman-teman. Wow, sakit sekali ya teman-teman. Oke, gua full damage ya. Kasih ini dulu biar damage-nya lebih oke. Masih giliran gua. Oke, langsung ya teman-teman, full damage-nya kita lihat ya. Oke, 2 ini ya. Siap. Boom, 1180 ya teman-teman. Kalian lihat ya. Oke ya, sekarat semua teman-teman ya. Aduh, langsung mati ya teman-teman. Itu bel gua. Oke ya, kalian lihat ya teman-teman di matchnya. Semoga aja tim gua masih bertahan. Nah, ini Jesmonnya kayaknya lumayan sakit ya teman-teman. Selisih 70k ya. Boom, mati ya gua. Enggak. Oke, terima kasih ya. Ternyata gua cukup GG lawan dia ya. Asik, kuat sekali Jesmonnya teman-teman. Enggak stop-stop ya. Iya gitu ya teman-teman. Oke, belum mati ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Gua kalah ya karena selisihnya terlalu jauh. Nah, kalian lihat tadi rata ya teman-teman. Karena ada Belze ya, gua kelok ya. Oke, kurang lebih gitu ya teman-teman. Gua kalah nih ceritanya. Tapi ya gua cukup puas ya, hampir rata semua ya dalam satu kali. Oke, coba sekali lagi. Lawan Snow aja, semoga aja gua kuat ya. 50k, selisih 30 ya. Bikin malu loh teman-teman kalau kalah. Oke, lawan ini ya. Kita cari yang evolusinya dulu. Oke, dapet ya, langsung aja. Gua nggak perlu pakai skill Mas Temon ya.
rusuh ya, ngurangin energi. Oke, kita coba ya. Ini selisihnya 30k ya teman-teman. Maklum yang tadi kalah terlalu kuat ya teman-teman. Jesmonnya udah masih kena buff ya, belum kena nerf itu ya. Oke, dia belum kena nerf ya teman-teman, masih sakit bener. Seharusnya nggak sesakit itu ya sebelumnya, tapi karena baru dapat X Evo jadi ya ini karena baru dapat X Evo jadi si Mimi masih sayang ya sama si Jesmon, jadi dikasih damage berlebihan. Oh, sekarang walaupun nggak evolusi masih dapat kayak gitu ya teman-teman untuk si siapa ini, si Alphamon baru ya teman-teman, Alphamonnya ya. Oke, langsung lagi sekali lagi ya teman-teman, semoga dia rata ya. Annihilation Cannon. Oke, rata ya teman-teman, kayak gitu ya teman-teman kelebihannya si Zuat. Itu kebetulan tadi musuhnya terlalu banyak imun ya. Belum lagi selisihnya 70k ya, sakit. Jesmon juga, Belze juga. Wow, udah X Evo Belze, terus juga Jesmonnya juga udah kena buff ya. X Evo juga ya, jadi gua kalah telak ya. Ini kayak gini ya teman-teman, kurang lebih ya kemampuannya si Zuat. Oke, sekian video dari gua. Harap maklum tadi kalah ya teman-teman, karena ya GG ya, Sultan kayaknya yang tadi ya. X Evo aja udah 2 ya, Belze sama Jess. Belum lagi Jess masih kena buff ya, belum di nerf ya. Wah, luar biasa ya teman-teman. Kurang lebih kayak gini ya reviewnya gua soal Zuat ya. Gimana Zuatnya teman-teman? Kalau buat Vivin Vazerin nanti minta tolong komen ya. Gimana Zuat gua dan udah GG atau belum ya? Kayaknya belum. Terima kasih. Salam digital chaos ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.